Selamat sore pemirsa, polisi dikagetkan dengan penyerangan Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku menghancurkan sejumlah fasilitas, termasuk tempat ibadah. Polisi kini melakukan penjagaan dan pengejaran terhadap pelaku. Mapolres Jeneponto di Sulawesi Selatan diserang oleh sejumlah orang yang diduga prajurit TNI. Para pelaku tidak hanya merusak sejumlah fasilitas yang ada di markas kepolisian, tapi juga menyebabkan seorang anggota polisi ditembak di bagian perut. Kapolda Sulawesi Selatan bahkan sampai harus terjun langsung pasca kejadian. Informasi selengkapnya akan disampaikan koresponden MGN Faisal Wahab langsung dari Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Tetap bersama kami, sesaat lagi program Metro hari ini akan hadir ke hadapan Anda. 3 informasi tadi kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini lainnya bersama saya Zakia Arfan. Inilah Metro hari ini selengkapnya. Kami akan awali informasi pertama dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, tebing setinggi 30 meter di kawasan objek wisata dan pemancingan di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, longsor dan menimpa kendaraan milik para pemancing. Ratusan petugas gabungan dari TNI dan Polri, BPBD dan relawan melakukan evakuasi dengan alat berat dan peralatan lainnya. Sebuah minibus yang sedang membawa belasan wisatawan terguling saat menuju lokasi wisata di Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. 11 orang penumpang mengalami luka-luka. Penyerangan terhadap markas kepolisian di Sulawesi Selatan kembali terjadi. Kali ini kantor Polres Jeneponto porak-poranda usai diserang sejumlah orang. Satu aparat kepolisian bahkan tersungkur akibat ditembak. Sebelumnya sejumlah kantor kepolisian di Makassar juga dirusak yang pelakunya diduga prajurit TNI. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Lampung menyayangkan penganiayaan yang menimpa 2 dokter magang di Puskesmas Fajar Bulan, Lampung Barat pada Sabtu 22 April 2023 lalu. Sebagai bentuk empati kepada 2 korban atau 2 dokter korban penganiayaan ini, seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia akan mengenakan pita hitam hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pusat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan AG terdakwa kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Dengan demikian, AG tetap dihukum 3,5 tahun penjara. Beralih ke informasi dari mancanegara, pemirsa, Arab Saudi menjamin keselamatan warga negara Indonesia selama proses evakuasi dari Sudan. Ini dibuktikan dari cepatnya proses evakuasi melalui jalur laut terhadap 557 WNI pada Rabu kemarin. WNI telah berada di Jeddah, Arab Saudi dan rencananya dipulangkan ke tanah air pada Kamis waktu setempat. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan 557 WNI dari Sudan berhasil tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu pagi dalam proses evakuasi tahap pertama. Sementara proses evakuasi tahap kedua bagi 328 WNI juga sudah dimulai dan mereka sudah tiba di kota Port Sudan pada Rabu pagi melalui jalur darat dan akan segera diseberangkan ke Jeddah. Konflik antar 2 jenderal memicu kontak senjata di antara 2 faksi militer di Sudan yang mengorbankan warga sipil. Konflik militer ini telah menewaskan lebih dari 400 orang dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Pemirsa, di Treskrimum dan Inafis Polda Sumatera Utara melakukan olah TKP di kediaman mantan Kabak Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Akhiruddin Hasibuan di Medan Helvetia. Olah TKP ini sekaligus mencari petunjuk adanya tersangka baru dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anak AKBP Akhiruddin. Sementara itu, Ibu Ken Admiral, korban penganiayaan putra AKBP Akhiruddin, membenarkan ada pelaku lain yang terlibat dalam penganiayaan, namun hingga kini belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat melakukan penggeledahan, gudang solar ilegal ditemukan di sekitar lokasi kediaman rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan yang berada di Jalan Karya Dalam, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara. Gudang BBM ilegal yang diduga milik AKBP Akhiruddin Hasibuan digerebek tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dan Pertamina.
Tim Polda Sumatera Utara telah memeriksa gudang minyak yang berada tidak jauh dari rumah AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui status dan kepemilikan gudang tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Dana Pangaribuan langsung dari lokasi rumah AKBP Akhirudin Hasibuan di Kota Medan. Dana seperti DPP PDI Perjuangan mengapresiasi keputusan DPP P3 yang mendeklarasikan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. PDIP juga akan terus menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya untuk menguatkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Sementara itu, DPP Partai Golkar menyesalkan langkah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang mendeklarasikan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Golkar menilai langkah politik P3 tersebut tidak etis, mengingat P3 merupakan anggota Koalisi Indonesia Baru atau KIB. Selain itu, Golkar juga tetap bersikeras mengusung Erlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024 mendatang. Selamat sore pemirsa, hingga hari ini diperkirakan baru 30% kendaraan pemudik yang sudah kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Sedikitnya 700.000 kendaraan belum kembali ke kawasan Jakarta dan sekitarnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Andre Septian langsung dari gerbang tol Palimanan Cirebon. Selain itu untuk saat ini headlines berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Tetap bersama kami, program Metro hari ini kami lanjutkan kembali. Pemirsa, keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024 telah mengubah peta koalisi partai politik dengan adanya dukungan P3 yang merupakan salah satu anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Sementara itu Partai Golkar memastikan tetap mengusung Ketua Umumnya Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Hari ini 3 partai yang tergabung dalam KIB akan bertemu di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Pertemuan akan dihadiri langsung Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Valerie Budianto langsung dari kediaman Erlangga Hartarto. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana halal bihalal ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan itu turut dibahas terkait perkembangan pencapresan Ganjar Pranowo. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, sesaat lagi Monitor Mudik akan hadir ke hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.